Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur teman-teman semua. Oke, share lagi ya kegiatan aku hari ini masih di warung sembako. Nah, tadi teman-teman udah lihat ya keadaan ruang tamu aku yang super acak-adul, banyak banget belanjaan ya karena alhamdulillah warungnya itu penuh ya teman-teman, nggak bisa naruh barang-barang lagi, jadinya ya solusinya ditaruh di ruang tamu. Nggak apa-apa sekarang ruang tamunya acak-adul, mudah-mudahan nanti kalau sudah lebaran barangnya sudah habis ya teman-teman, karena itu banyak stok inako dan jajan-jajan buat lebaran. Biasa aku kalau sebelum puasa, sebelum Ramadan itu nyetok inako ya, karena memilih harga yang murah. Dan alhamdulillah sekarang aku juga sudah nambah lagi teman-teman, sudah habis 13 karton atau 130 kilo. Kalau teman-teman mau jual inako bisa banget ya, kalau mau kulakan sebisa mungkin sebelum Ramadan biar harganya itu murah ya, karena kalau sudah Ramadan apalagi pertengahan Ramadan kayak sekarang ini harganya itu Masya Allah sekali ya teman-teman, sudah sangat melonjak. Seperti jajanan lainnya ya, aku memang stok jauh-jauh hari biar kalau Ramadan itu kita nggak pusing nyari barang lagi. Untuk Ramadan kita fokus aja ibaratnya buat jualan atau nata-nata warung gitu ya, karena kalau stok-stok lagi buat jajan lebaran itu tuh nyarinya kadang susah ya teman-teman. Oke lanjut, ini aku mau refill susu bendera. Kalau di warung aku susu merek ini yang laris ya teman-teman. Nah untuk harga jualnya sendiri untuk susu kaleng ini aku jual 12.500, dan untuk kemasan yang pouch itu 545 gram kayaknya ya, itu aku jual 17.000 ya teman-teman. Karena pelanggan itu kan sukanya sendiri-sendiri ya, ada yang suka kaleng, ada yang suka pouch, ada juga yang suka sasetan, makanya walaupun stoknya sedikit itu aku komplitin ya teman-teman sebisa mungkin. Selama Ramadan ini alhamdulillah omsetnya selalu naik ya teman-teman, karena mereka itu banyak bebikinan makanan, apalagi nanti untuk menjelang lebaran pasti mereka buat kue-kue, dan alhamdulillah ini sudah ada beberapa list pesanan untuk bahan kue ya. Biasanya aku kalau orangnya minta delivery ya aku delivery, tapi kalau nggak sempat ya tak suruh ambil sendiri, karena kalau di desa seperti ini banyak pesaingnya, kita harus ngalah ya teman-teman. Kalau ada pelanggan yang minta delivery walaupun nominalnya itu nggak besar, tetap aku layani ya, karena mencari pelanggan itu susah banget ya teman-teman, apalagi kalau sekarang itu persaingannya ketat banget. Selain bersaing harga, kita juga harus bersaing dalam keramah tamahan ya. Kalau ada orang yang mau minta delivery, kalau sempat sebisa mungkin kita layani, karena kalau di desa itu kadang ya cuma 30.000, 40.000 mereka minta antar, tetap aku layani ya teman-teman, asalkan aku pas free gitu ya, nggak numpuk kerjaan, terus anak juga nggak rewel ya pasti aku delivery. Nah untuk jajanan lebaran sendiri aku memang jauh-jauh hari ngomong sama pelangganku, kalau mau pesen keep dulu ya, dikumpulin dulu di tempatku di warung, nanti kalau diambilnya itu pas H-2 atau H-4 lebaran biar bisa dapat harga murah. Aku juga ngasih sebisa mungkin harga yang spesial murah, karena aku memang kulakannya itu awal ya teman-teman, biar pelanggan-pelangganku itu bisa dapat harga murah. Makanya mereka tak suruh keep dulu ya untuk jajanan, aku catetin mereka itu pesennya apa aja, nanti dikumpulin di warung aku terus diambilnya pas H-2 lebaran.
Teman-teman juga bisa ngadain arisan barang atau tabungan lebaran ya. Nanti diambilnya itu bisa barang ataupun uang. Aku juga seperti itu ya, mengadakan tabungan uang dan tabungan barang. Pokoknya mereka mau ngambil apa aja, nanti uangnya itu kalau misalkan kurang ya mereka nombok. Tapi kalau uangnya sisa ya pasti aku kembaliin. Ada juga mereka yang ngambilnya uang semua ya aku kasihkan uang semua. Nah untuk administrasi itu aku nggak ada ya, sedikasihnya mereka aja, seikhlasnya mereka aja mau ngasih berapa aja. Kalau yang ngambil barang itu nggak ada admin ya teman-teman, karena ya ibaratnya aku sudah dapat untung dari menjual barang tersebut. Nah kalau untuk tabungan itu memang aku nggak narik ya, mereka yang datang sendiri ke warung. Kalau setiap ke warung itu pada nabung gitu, karena aku orangnya itu males juga ya teman-teman, terus nggak ada waktu juga kalau misalkan mau narik-narik gitu, karena ya rasanya udah sibuk di warung, udah sibuk ini itu ya, kalau mau narik-narik itu rasanya sudah nggak sempet. Sekarang itu seperti biasa banyak banget pedagang-pedagang dadakan ya, yang hanya jualannya itu pas Ramadan menjelang Lebaran kayak gini. Mereka banyak banget jualan jajanan-jajanan secara online. Tapi alhamdulillah berkah Ramadan ya teman-teman, semua itu laku semua. Makanya aku selalu bersaing ya, karena biasanya kalau mereka yang jualan online itu mereka kasih harga itu murah-murah. Makanya sebisa mungkin aku juga bisa ngasih harga murah di warung aku. Sekarang itu kalau mau belanja nggak usah pakai ribet, tinggal duduk di rumah, scroll HP, bukain story WA, Facebook, IG, pokoknya apa aja sudah tersedia di HP. Makanya aku juga harus berinovasi ya teman-teman, aku sebisa mungkin posting dagangan aku di story WA maupun di Facebook, biar pelanggan-pelanggan aku juga tahu ya, yang jauh-jauh itu tahu kalau aku ini jual barang juga seperti ini. Nah kalau teman-teman gimana nih, story WA-nya pasti banyak banget bermunculan jajanan lebaran. Tapi aku malah seneng teman-teman, karena kalau kita butuh itu nggak usah jauh-jauh ke pasar, nggak usah capek-capek desak-desakan di pasar ya, kita tinggal WA sama teman kita aja sudah dianterin ke rumah. Nah untuk aku sendiri jualan jajanan itu yang biasanya laku aja di warung aku juga masih belanja kok di teman-teman aku yang mereka jualan jajanan itu yang komplit. Biasanya untuk aku konsumsi sendiri. Nanti kalau ada pelanggan yang minta carikan barang ini itu, kalau di aku nggak ada, biasanya aku carikan di teman. Biar kita itu sama-sama dapat untung, sama-sama dapat berkahnya ya. Pokoknya kalau lagi Ramadan kayak gini tuh story WA, Facebook itu tuh rame banget ya teman-teman. Yang jualan takjil, yang jualan snack, yang jualan ini itu, pokoknya rame dan rasanya itu seneng banget ya, karena momen seperti ini kan hanya 1 tahun sekali. Teman-teman yang bingung mulai mau jualan apa di momen Ramadan ini, bisa banget teman-teman manfaatin ya, bisa jualan takjil, bisa jualan es buah, es teler dan sebagainya, ataupun bakaran-bakaran. Nah tetangga-tetangga aku juga yang ibu rumah tangga, mereka itu banyak sekali memanfaatkan momen Ramadan ini untuk mereka berjualan. Lumayan ya teman-teman, daripada di rumah misalkan nggak ada kerjaan ya, kita untuk jualan lumayan. Kalau hari Ramadan ini biasanya itu mau jualan apapun pasti laku. Nah kalau di pinggir-pinggir jalan itu banyak banget orang jualan, orang dadakan jualan ya, karena memang berkah Ramadan itu nyata teman-teman, banyak sekali orang jualan tapi alhamdulillah laku semua. Makanya teman-teman juga nggak usah bimbang, nggak usah bingung. Kadang kan mau jualan kita sudah overthinking dulu, yang
mau beli siapa, laku nggak nih. Pokoknya kita itu kalau mau jualan ya tinggal jualan aja. Perkara nanti laris atau tidaknya itu kan sudah rezeki kita. Yang penting kita itu usaha ya teman-teman, dan kita manfaatin momen Ramadan ini dengan positif. Kita bisa jualan lumayan lah ya, bisa untuk nambah-nambah uang jualan, nambah-nambah uang belanja ya teman-teman. Oke lanjut, ini aku mau bungkusin inako. Alhamdulillah ini sebelum Ramadan sudah habis 1 karton, karena ya yang beli ada yang beli 1 kilo, beli setengah kilo gitu ya. Nah ini pas Ramadan kayak gini aku mau bungkus 1 karton lagi untuk aku display di rak ya, biar mereka itu yang tidak punya WA, ibaratnya kalau orang-orang tua itu kan tidak pegang HP ya, mereka tidak tahu status aku, makanya ya aku display untuk inakonya di rak biar mereka itu pada tahu kalau sudah bermunculan jajan lebaran di warung aku. Untuk jajanan lebaran ini aku tidak berani mengambil untung terlalu banyak, karena ya memang banyak banget sekali pesaingnya. Sebisa mungkin aku juga ikut bersaing secara harga. Kita ngambil untung sedikit nggak apa-apa, yang penting itu laku ya teman-teman. Seperti contohnya inako. Inako itu aku kulakannya 1 karton 225 dan aku jualnya itu 25.000 per kilo ya teman-teman. Jadi untungnya itu hanya 2.500 saja. Kalau dijual mahal-mahal ya tentunya kita nggak bisa jual banyak, ataupun mereka pasti milih harga yang murah, karena sekarang itu banyak banget orang yang jualan jajan lebaran ya teman-teman. Pokoknya harganya itu bersaing. Sebisa mungkin kita kasih harga murah walaupun untungnya sedikit, yang penting kita itu bisa menjual banyak gitu ya. Nah seperti kalpa atau beng-beng sendiri itu aku juga pokoknya ngambil per pieces itu keuntungan hanya Rp2.000 saja teman-teman, karena ya banyak di luaran sana juga mereka pada jualan barang seperti ini. Nah dan aku langsung display aja ya di rak. Alhamdulillah kemarin pas sebelum puasa ada orang yang jual rak second ini ya teman-teman. Alhamdulillah aku juga butuh untuk mendisplay jajanan pas puasa kayak gini, dan aku juga dapat harga murah ya. Kalau beli itu kan harganya sekitar 600.000, dan ini aku belinya itu 250. Sudah murah banget ya teman-teman, karena barangnya itu masih bagus, cuma kemarin itu kotor ya, makanya sampai rumah itu langsung aku cuci dan langsung kinclong lagi, pokoknya udah kayak baru. Kalau ada mereka yang jual-jual barang gitu, walaupun bingung mau ditaruh di mana, pokoknya aku beli aja. Di belakang nanti pasti kepake ya teman-teman. Kalau di warung sudah tidak terpakai, nanti aku pindah ke gudang buat naruh barang-barang. Pokoknya bisa dimanfaatin lah ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kegiatan aku hari ini. Terima kasih teman-teman sudah selalu hadir. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.